Ciri-ciri orang beriman itu memilih yang benar, memihak kepada yang benar, membela yang benar, dan mencintai kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan membimbing kita selalu menjadi manusia yang asli, manusia yang marhamah, manusia yang berperi kemanusiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya kurang lebih, telah nampak jelas kerusakan di daratan maupun di laut karena ulah tangan manusia. Allah akan memberikan sanksi agar mereka merasakan akibat dari ulah mereka itu. Allah akan berikan sanksi kepada sebagian mereka yang melakukan itu. La'allahum yarji'un. Semua mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Nampak jelas di hadapan kita semua bila kita mau membuka mata. Nampak semuanya rusak. Air yang jernih, sungai yang jernih telah menjadi keruh. Gunung yang hijau subur sudah banyak yang gundul. Hutan yang lebat sudah banyak yang rusak. Manusia yang diciptakan Allah fitri, dalam keadaan fitrah suci, manusia yang berperi kemanusiaan, manusia yang diciptakan cenderung memilih kebenaran, cenderung untuk memilih yang baik, memilih yang bersih. Kini sudah banyak memilih yang kotor, sudah banyak yang tidak peduli kepada kemanusiaan, menjadi sadis, tidak berperi kemanusiaan, membunuh di mana-mana, yang kaya congkak dengan kekayaannya menindas yang lemah, tetesan darah mengalir di mana-mana, lebih banyak daripada tetesan susu. Semua ini fakta nyata. Produksi alat-alat pembunuh lebih besar daripada produksi makanan. Mau kemana ini manusia? Yang beragama pun demikian. Yang beragama Islam pun demikian. Hobi sekali membunuh muslimin saudaranya. Tidak cukup satu negeri pindah ke negeri yang satu, pindah ke negeri yang satu. Semuanya muslimin saudaranya sendiri. Dibunuh dengan kepala dingin, dengan bangga. Lebih aneh lagi, mereka membunuh dengan berteriak Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah jelas nampak kerusakan, keburukan di laut maupun di darat. Semuanya seperti demikian. Saya tidak banyak bincang masalah ini. Semua kita sudah tahu. Hanya berita yang sampai kepada kita banyak yang sudah dirubah. Yang banyak uang itu bisa mengatur berita-berita, membayar berita-berita. Apalagi berita lebih banyak diatur oleh dunia barat dan dia bersekongkol dengan orang barat. Mereka bersekongkol dengan mereka karena senang merestui ini muslimin membunuh saudaranya muslim yang lemah, saudaranya muslim yang miskin, ditindas setiap hari, dibunuh sudah berbulan-bulan. Belum lagi merubah ajaran Islam, merubah tafsir Al-Quran dan hadis Nabi untuk kepentingan kekuasaan mereka. Ambisi yang besar, ingin menjadi pemimpin di seluruh dunia Islam. Kalau memang Anda ingin menjadi pemimpin di negeri Islam, kasih baiklah. Tunjukkan kemuliaan, kebaikan, kedermawanan. Bukan sirami dengan bom, dengan hasutan, dengan fitnah. Mencegah dakwah yang benar.
Tidak ada yang akan simpati. Dan Allah sudah berfirman, wa ma liz-zalimina min ansar. Bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapat pembelaan dari siapapun, kecuali dari orang zalim lagi. Dan itu sifatnya sementara. Orang zalim itu pun ada batasnya dari kezalimannya. Akan ditinggalkan orang-orang yang terus berbuat zalim. Dan Allah tidak akan merestui perbuatan kezaliman. Ini semua disampaikan bukan karena kebencian. Mengharap kesadaran kembali ke jalan yang benar. Ke jalan peri kemanusiaan. Kita dan Anda semua diciptakan Allah berperi kemanusiaan. Diciptakan Allah punya rahmah. Punya rasa iba. Sedih. Melihat ibu-ibu bergelimpangan. Tidak berdosa dibom. Sekolah-sekolah dibom. Rumah sakit dibom. Tempat air minum dibom. Di mana rasa kasih itu? Di mana iman itu? Sudah rusak semuanya. Pikiran sudah rusak. Sudah ada kekejaman di sini. Hati juga sudah kumuh. Kapan itu hati bisa bersih? Hati yang fitrah, yang suci, yang punya rasa kasih, punya rasa iba. Kalau sampai setengah dunia sudah seperti ini, mungkin 3/4 penduduk dunia sudah seperti ini. Sehingga tidak ada lagi manusia yang berteriak membela keadilan. Kezaliman di mana-mana direstui oleh semua yang ada. Tidak ada yang protes. PBB pun diam dan bungkam. Karena yang terbunuh muslim. Dan yang membunuh juga muslim. Tidak bersuara itu Bapak Ban Ki-moon. Sudah berapa bulan Pak wanita-wanita terbunuh? Bayi-bayi mati, pabrik susu pun dibom, sudah kelaparan tidak ada makanan. Dan yang membunuh menayangkan di televisinya, kasihan penduduk itu sudah lapar. Loh, Anda yang buat kok, hanya untuk membohongi dunia. Kini dunia tidak bisa dibohongi. Yang tinggal di desa di gunung pun tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Anda bisa bohong setahun, Anda bisa bohong orang-orang yang Anda bayar, bohongi mereka. Tetapi tidak bisa membohongi semua manusia. Marilah kita sadar diri. Saya tidak sebut siapa dan negara apa. Masih ada iba. Saya hanya mengharap berhentilah, bertaubatlah. Tidak ada tuh membunuh orang itu gratis. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah. Sebab-sebab, mari kita sekarang bahas sebab-sebabnya munculnya keburukan, kerusakan dunia ini adalah satu. Para ahli agama sudah tidak mengamalkan ilmunya. Itu satu. Sebagian kecil para ahli agama lebih menuhankan uang daripada Allah. Lebih memilih uang daripada kebenaran. Maaf. Ini tidak perlu saya perlu bukti. Semua kita tahu itu. Kita sering diceramahi oleh orang-orang bayaran. Memutar balik fakta. Memutar balik fakta. Membela kezaliman. Tidak peduli lagi terhadap keadilan. Itu satu. Mudah-mudahan semua bisa sadar. Saya ulang lagi. Ini menurut ulama di zaman Nabi. Menurut sahabat besar. Beliau menyampaikan. Satu sebab kerusakan dunia adalah para ahli agama tidak mengamalkan ilmunya. Dia berteriak tiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan menegakkan keadilan dan bijaksana. Tapi dia sudah tidak adil. Dia membela yang zalim. Hanya karena dibayar. Dua. Orang-orang yang tidak mengerti dan tidak berilmu. Tidak mau belajar. Menelan begitu saja apa yang didengar. Tanpa mau belajar, tanpa mau berpikir. Sehingga banyak orang-orang yang dibodohi. Orang-orang yang dibohongi. Sampai disuruh bunuh diri pun dia mau. Diiming-iming
jadi pengantin, mau ada bidadari di sana dan sebagainya. Itu karena kebodohan dan dia dibodohi. Dan yang membodohi dia juga ulama. Ini kita sedih sekali. Itu di Timur Tengah itu penuh ledakan bom-bom. Di kita ini sedikit, ada sedikit. Itu pun pahit. Sampai mau dia disuruh mati. Matinya bunuh diri di masjid. Aneh enggak itu? Al-Quran sudah melarang bunuh diri. Kenapa dia mau? Dia tidak mau belajar. Dia jahil. Dia tidak mengerti agama. Dibodohi, diperalat. Ini banyak. Dan kita semua diam bungkam. Nyalahkan aja tidak mau. Seolah-olah itu perbuatan suci. Kalau melawan Al-Quran tidak ada yang suci. Al-Quran melarang berulang-ulang dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Kalau sudah firman Allah, tidak ada firman siapapun. Dan jangan ditakwil, diputar-putar. Di mana ada bunuh diri halal? Tidak ada itu. Islam berpolitik, tapi politik Islam tidak menghalalkan segala cara. Tidak menghalalkan segala cara. Karena kita sadar di dunia ini tidak ada yang menang. Siapapun tidak ada yang menang. Semua akan mati. Mau menang di mana? Semua mati kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pindah dari dunia ke alam pengadilan di akhirat. Alam akhirat. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Barang siapa yang selamat dari api neraka, masuk surga, dialah yang menang. Hidup di sana selamanya senang. Siapa yang menang? Yang sabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada yang sabar. Difitnah, ditindas, diintimidasi, sabar. Ada waktunya untuk membela diri dan melawan. Kenapa? Karena di dunia tidak ada yang menang. Semuanya mati. Yang menang yang mana? Yang di dunia jujur. Jujur beragama. Jujur beragama. Tuhan tidak bisa dibohongi. Jujur beragama. Ikuti Al-Quran kata demi kata. Dipatuhi, diamalkan. Al-Quran mengatakan jangan bunuh diri. Ya sudah. Tidak perlu dibilang kalau bunuh diri di masjid boleh. Haram itu memutar balik kebenaran. Membunuh siapapun tidak boleh dengan bunuh diri. Baik. Pemirsa dan pendengar yang saya hormati. Sudah dua kita pahami. Satu, para ahli agama tidak mengamalkan ilmunya. Rusaklah dunianya. Rusaklah kehidupan. Dua, orang yang tidak berilmu tidak mau belajar. Sehingga dibodohi, dibohongi, diperalat. Jadikan alat politik. Tiga, orang yang kaya kikir. Tidak mau membantu yang miskin. Lebih tidak beradab lagi, lebih tidak baik lagi, dia sudah kaya, masih mengambil dari yang miskin. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun dia. Mengapa tega? Anda sudah menggunakan mobil mewah, mengapa harus minta lagi memeras orang-orang yang tidak berdaya? Itu kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan. Ini menjadi apa ini begini dunia menjadi kiamat kecil. Arti kiamat itu kehancuran. Sebelum kiamat besar akan ada kiamat-kiamat kecil, kiamat-kiamat kecil. Ini semua sudah kiamat kecil. Manusia ditindas, dibom setiap hari. Tidak ada yang bela, tidak ada yang berteriak. PBB pun bungkam, kiai-kiai semua diam. Orang tidak berdosa disampang, dibakar, diusir dari kampungnya. Sampai sekarang belum kembali ke kampungnya. Tidak ada yang membela. Semua merestui. Merestui kezaliman sama dengan berbuat zalim. Saya takut termasuk orang yang merestui, maka saya utarakan seperti ini. Saya berteriak.
Kembalikan mereka ke kampungnya. Kemampuan saja sampai dengan lisan. Dengan lidah seperti ini adaful iman, ini iman yang lemah. Kalau diam saja berarti merestui. Setiap selembar daun yang gugur dari sebatang pohon, selembar daun yang gugur itu direstui oleh daun yang ada di pohon itu semua. Kalau yang ada di pohon itu tidak merestui, tidak akan gugur. Itu dalam ilmu fikih disebut ijma' sukuti. Setuju diam-diam, merestui diam-diam. Itu kezaliman. Apa dosa mereka? Itu tanah airnya. Sebagai bangsa Indonesia dia berhak hidup di tempatnya. UUD 45 menjamin ini. Siapapun. Ini kezaliman sudah di mana-mana. Ini kiamat kecil. Hati manusia pun sudah polusi. Sudah tidak ada rasa kasih dalam hati manusia. Sudah tidak peduli adanya kezaliman. Pembunuhan setiap hari. Kalau manusia sudah merubah sunnatullah, merubah takdir Allah, merubah alam ciptaan Allah, merubah manusia, gunung dirubah rusak, sungai dirubah rusak, semua dirubah ciptaan Allah rusak. Manusia diciptakan oleh pria dan wanita, dirubah ada setengah pria setengah wanita, rusak. Jangan coba-coba melawan Allah. Kalau Anda bikin diri sendiri silakan. Sadarlah wahai manusia. Siapapun yang tidak mau tunduk, bertekuk lutut di hadapan Allah, menyerah kepada hukum Allah dan takdir Allah, tidak mau, jangan tinggal di negeri Allah, cari negeri lain. Dan jangan makan bikinan Allah, minum air bikinan Allah, cari minuman yang lain, makanan yang lain. Jangan gunakan barang-barang Allah. Baju itu dari kapuk, kapas dari Allah. Kalau tidak mau menuhankan Allah, cari Tuhan yang lain yang bisa menciptakan apa-apa. Pasti tidak ada. Mari kita sadar. Ini tausiah bukan marah. Bukan fanatik, menyampaikan yang sebenarnya. Logika, akal yang sehat, akal yang belum rusuh bisa menerima kebenaran. Semua rusak. Manusia pun sebagian manusia rusak. Sudah tidak punya peri kemanusiaan, sudah tidak ada lagi fitrahnya yang cenderung memilih kebenaran, memilih kebersihan, memilih yang indah. Itu asli manusia. Mungkin kalau Kiai Hasyim Asy'ari hidup lagi, Kiai Ahmad Dahlan hidup lagi, para pejuang kemerdekaan hidup lagi, Jenderal Sudirman hidup lagi, mungkin mereka akan membawa obor di siang hari mencari manusia. Berkat masih banyak orang yang bangun malam, yang sholat tahajud. Masih banyak orang yang soleh, yang membaca Al-Quran di malam hari. Masih banyak orang yang berbuat baik di siang hari. Masih ada pegawai-pegawai pejabat yang jujur. Sehingga belum ditimpakan azab yang besar. Karena berkat orang-orang yang soleh itu, berkat kakek dan nenek yang sedang sholat, berkat bayi-bayi yang masih nyusu, Allah tidak tega untuk memberikan kerusakan yang besar, hukuman yang lebih besar, sanksi yang lebih besar. Marilah kita sadar, semua kita juga punya tanggung jawab. Kalau Anda sudah menjadi yang baik, alhamdulillah, perbaikilah yang lain, jangan diam. Tapi tidak menghukum, tidak dengan kekerasan, dengan cara yang baik. Bila sudah keterlaluan seperti narkoba, lapor kepada polisi. Kita mesti jaga negeri ini bersama. Kewajiban itu. Ini negeri dari Allah. Allah lahirkan kita di sini, berarti untuk kita hidup di sini. Kita dilahirkan di sini, Allah. Disediakan tempat hidup ini. Peliharalah.
Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah dengan cara yang baik. Dan semua yang dilarang oleh hukum Allah dilarang juga oleh pidana kita. Hanya sebagian kecil yang tidak. Sudah ada tiba waktunya kita semua memelihara negeri ini. Kita jaga negeri ini. Kita beri nasihat kepada mereka yang belum sadar. Sebelum datang bencana yang berat. Fa'tabiru ya ulil absar. Minggu lalu kita sudah sampaikan. Jadikanlah pelajaran sejarah itu. Telah banyak kaum-kaum yang dahsyat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah hancurkan mereka semua. Yang ketiga tadi, orang kaya kikir. Malah sebagian mengambil dari yang tidak punya. Seharusnya yang kaya mau memberi dan membantu kepada yang papa itu dengan memberikan jalan keluar, memberikan pekerjaan, memberikan pelajaran keterampilan dan lain-lain. Pengusaha-pengusaha bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. 4. Kasihan. Yang miskin karena tidak terbantu banyak yang menjual agamanya. Sedih. Apakah terpaksa atau sukarela? Sebagian besar terpaksa. Karena kemiskinan sebagian menjual agamanya. Karena kita tidak peduli. Semoga Allah mengampuni kita. Kiamat-kiamat kecil itu sudah mulai tampak apa saja misalnya. Munculnya LGBT termasuk kerusakan kemanusiaan. Kerusakan kemanusiaan, kerusakan ciptaan Allah. Merubah keaslian manusia. Keaslian manusia. Mereka harus sadar. Mereka tidak membuat dirinya sendiri. Kalau dibikin, yang bikin tidak rela dirubah. Apakah mau merubah ciptaan Allah? Kenapa berani kali kepada Allah? Tidak yakin adanya Allah. Kalau Allah tidak ada, kalian tidak ada. Kalau Allah tidak ada, kita tidak ada. Wahai penganut LGBT. Kalau Allah tidak ada, kalian juga tidak ada. Kalian diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lain berani mengaku menciptakan kita, enggak ada. Tuhan manapun, hanya satu. Dalam Al-Quran, Allah memproklamirkan, aku yang menciptakan. Diceritakan terjadinya ciptaan itu di dalam perut. Yang dibentengi dengan pertahanan yang kuat. Dan dia infus makanan langsung di dalam perut. Lewat plasenta, lewat pusar. Dia jamin kehidupan kita di dalam perut ibu. Dia, di dunia, di alam barzah nanti. Dan selanjutnya di alam terakhir. Yang tidak pindah lagi. Alam abadi. Hanya dia yang bisa menjamin. Sekali lagi saya ulang. Kalau Anda tidak yakin Tuhan itu ada, yakinlah. Kalau Tuhan tidak ada, Anda tidak ada. Siapa yang bikin? Anda bikin diri sendiri. Kalau ada manusia mengaku bikin diri sendiri, kita mau tanya. Waktu Anda membuat diri Anda itu, Andanya sudah ada apa belum? Kalau belum ada, yang tidak ada nggak bisa bikin. Kalau Anda sudah ada, ya sudah, tidak perlu lagi dibikin. Jadi sudah pasti tidak bikin diri sendiri. Dan tidak keluar dari pabrik. Jelas. Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita tuhankan selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Semua makanan bikinan Allah. Makanan apa yang bukan bikinan Allah? Tidak ada. Kue pun itu bikinan Allah. Manusia hanya mengaduk, bahannya semua ciptaan Allah. Tepung, terigunya, menteganya dari bunga matahari, gulanya semua, airnya. Marilah kita sadar sebelum terlambat. Sebelum terlambat, mari kita sadar. Apalagi bukti kerusakan bumi, kemurkanya Allah. Bukit-bukit sudah longsor akibat ulah manusia.
Pohon-pohon di bukit itu ditebang. Batu-batu di bukit itu diambil. Datang hujan. Longsor lagi ya. Manusia merusak alam ciptaan Allah yang indah, yang rapi. Gunung sudah mulai muntah-muntah itu. Bergoyang-goyang. Bumi bergoyang-goyang. Gempa. Bukit merosot, lengser, apa longsor. Masih kiamat-kiamat kecil ini tidak mau sadar juga. Allah bilang, dibuat seperti ini, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau sadar sebelum datang kiamat besar. Semua ini kiamat, kerusakan semua, apa saja rusak, bahasa pun rusak. Ada orang mau melemahkan KPK, dia katakan mau menguatkan. Nah itu bahasanya semua orang tahu, 4 pasal itu mau melemahkan. Sampai bahasa pun sudah kacau dibuat. Kalau sudah bahasa kacau, bagaimana kita komunikasi lagi? Kerusakan sampai ke sana. Sampai ini manusia jujur sekali ketika bohong. Maksud saya apa? Dia bohong itu terang-terangan. Dia pun tahu bahwa bohongnya diketahui oleh orang banyak. Tapi dia sudah tidak peduli. Manusia mau maki, mau tidak peduli. Dia tahu kalau bohongnya itu semua hidup bangsa ini tahu. Tidak peduli, sudah tidak ada rasa malu. Itu sudah tidak ada rasa malu. Itu juga sudah error manusia itu. Kembalilah menjadi manusia yang asli. Manusia yang berperi kemanusiaan. Yang punya rasa malu. Rasa malu itu fitrah. Allah yang letakkan di dalam jiwa kita itu rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau sudah tidak punya rasa malu, iman pun sudah lolos itu. Aneh. Lingkungan juga sudah rusuh. Lingkungan. Sudah tidak ada lagi gotong royong, kasih sayang, kampung-kampung di mana-mana. Berubah jauh. Semua diukur dengan materi. Ini semua kiamat kecil. Dulu di kampung-kampung itu, seorang santri pulang dari pesantren, dari sekolah, berhasil. Semua orang datang nengokin, semua orang senang-senang, terima di kampung dengan senang, dibuat kumpul-kumpul lah. Kini tidak ada lagi. Yang pulang dari kota, pulang ke kampung, dengan pakaian seronok, dengan pakaian yang sedikit wanitanya itu, kacamata hitamnya, dan lenggak-lenggoknya itu, wah semua datang itu. Apalagi dia pakai mobil datangnya itu. Sampai ke situ sudah lingkungan kita rusak. Itu akibat tadi itu. Ahli-ahli agama tidak mengamalkan ilmunya. Yang kaya tidak membantu yang miskin, kikir. Apalagi tadi itu. Yang tidak punya ilmu agama tidak mau belajar. Sehingga dibodohin, dibohongi. Yang miskin menjual agamanya. Astagfirullahaladzim. Nah ini semua sudah terjadi di depan mata kita. Narkoba sudah penuh di mana-mana. Sampai ke kampung-kampung sudah masuk narkoba. Ini memang ada usaha-usaha dari luar. Karena negara maju itu dikatakan maju ketika yang lain tidak maju. Kalau sama sejajar, tidak ada negara maju. Nah, negara maju ini tidak mau ada yang mendahului dia. Semua ada, dia punya kerjaan di sini. Ada beberapa tenaga pembunuh ekonomi kita. Setiap ekonomi kita mau maju, dibikin ulah macam-macam. Gagal lagi. Belum lagi narkoba disebar. Pemuda-pemuda kita menjadi inceran itu. Yang baik dari dunia maju sana, kebaikan tidak akan dikirim kemari. Hanya sedikit.
Teknologi ilmu pengetahuan tidak disebarkan ke sana. Pemuda-pemuda yang baik, yang belajar baik-baik di Amerika, di Eropa itu banyak, tapi tidak diberitakan ke sini. Yang disampaikan ke sini itu yang pang-pang, yang berani melawan ibu bapak, orang tua dan sebagainya. Tambah lagi saya mohon itu lembaga-lembaga yang membela anak-anak dan sebagainya, silahkan saja bela anak-anak, tapi jangan membela anak-anak untuk melawan orang tua. Kita bukan, budaya beda-beda. Eropa silahkan jadi orang Eropa, kita nggak mau ganggu mereka. Silahkan cara di sana. Di sana kalau anak itu dianiaya oleh orang tuanya, dia bisa lapor polisi, di penjara bapak ibunya. Ya, tapi ini Indonesia tetap Indonesia. Anak kalau memang tidak berbuat apa-apa, orang tua hanya memberi nasihat dan sebagainya, itu kan kebaikan. Jadi tidak bisa semua yang apa dari dunia luar itu kita telan semua begitu saja. Kita di sini umat beragama, kita punya budaya. Terus apa baiknya kalau seperti itu? Kasihan. Itu di Eropa sana, kecuali yang kaya, dia bisa urus ibu bapaknya. Yang menengah ke bawah tidak bisa. Orang tua-tua itu di tempat jompo sana. Kasihan. Tidak ada anak nengoki, tidak ada saudara datang menjenguk, tidak ada belayan kasih dari famili. Walaupun dia makan bagus, obat bagus semua, tapi dia manusia yang punya perasaan, butuh kasih sayang. Apa kita mau seperti itu? Lama-lama kalau ini terus kita biarkan, akan terjadi seperti itu. Orang tua-tua semua ditaruh di tempat jompo sana, anaknya tidak mau tahu. Mari kita sadar. Allah menciptakan alam, kita rubah rusak. Allah menciptakan kita. Semua kebutuhan hidup diberikan, air, makan, minum, bahan pakaian semua ada. Kemudian dilepas begitu aja kita bengong-bengong di dunia ini. Tidak, dikirimkan Nabi, dikasih buku, bimbingan, kitab, Al-Quran, Sunnah Nabi. Diikutilah itu, pasti hidup ini rapi. Menyimpang dari Al-Quran rusak. Dulu orang Arab itu bangsa jahiliyah itu bunuh-bunuhan, sangat jahiliyah betul-betul, wanita ditindas. Kemudian datang Rasul membawa Al-Quran. Mereka itu Al-Quran, ikuti Al-Quran. Mereka menjadi bangsa yang maju, yang beradab, yang baik. Bisa tersebar ajaran Islam sampai ke mana-mana, termasuk ke sini. Senang orang menerimanya, karena melihat yang bawa agama itu baik. Sunan-sunan yang datang ke sini bawa agama itu punya akhlak luhur. Sehingga mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dengan akhlaknya, bukan dengan pidato saja. Dengan kelakuan baiknya, santunnya, adaptasinya yang luar biasa. Sunan Kalijaga itu dengan wayangnya. Semua seperti itu. Bukan datang menyebarkan agama, ngomel-ngomel, nyalahkan orang, kafirkan orang, sampai rasil pun yang tidak punya dosa apa-apa dimusuhi juga. Juga ustadznya. Bagaimana dengan dakwah yang seperti ini? Nah kemudian kita lihat bangsa Arab itu. Maju dulu. Maju kemana-mana itu. Timur Tengah itu. Sekarang hancur. Kenapa? Meninggalkan Al-Quran. Kalaupun dia punya Quran banyak dicetak, dirubah pemahamannya. Dirubah tafsirnya. Hancurlah. Terus yang memerangi sama yang diperangi sama-sama hancur nantinya. Tidak ada yang menang. Allah tidak akan membiarkan orang zalim. Coba lihat. Lihat nanti. Wa maliz zalimina min ansar. Kezaliman itu, yang zalim tidak akan dibela. Mungkin dibela oleh dunia barat sementara. Sekarang dunia barat pun sudah mundur, tidak mau bela lagi, dilihat terlalu kejam. Mereka yang bukan Islam pun ada batas. Ada batas. Mereka bantu, tapi setelah lihat kejamannya berlebih-lebihan, biadab, mereka juga akan lepas tangan. Inilah, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran yang dipahami di zaman Rasul. Bukan yang sekarang bunuh diri haram dihalalkan, dianjurkan suruh bunuh diri. Mana bisa?
Tidak boleh bunuh sesama muslim, dia bilang ini bisa, ini sudah tidak Islam. Karena ziarah kubur. Tidak ada orang pergi ziarah kubur itu kafir. Ini yang jadi masalah. Tafsir itu dipolitisir untuk kepentingan penguasa. Ya, 1-2 kesalahan sudah parah. Bukan berarti ini salah di sini, salah di sini, mereka salah semua. Ada baik di sisi lain. Baik sekali di sisi lainnya, tapi di sisi seperti ini dia salah. Membuat kehancuran. Saya begini tidak memihak sana sini. Sedih, tumpah darah umat Islam seperti itu. Tidak sedikit, sudah berapa tahun. Syria sudah hampir 5 tahun. Di Yaman sudah hampir 7 bulan kurang lebih. Di Irak lagi. Bawa bom, bunuh diri setiap hari. Setiap bunuh diri, bunuh orang banyak di pasar lagi. Ngebom selalu di pasar. Rakyatnya nggak tahu apa-apa. Tumpah darah. Allah yang menghidupkan. Anda mematikan, dosa besar. Jangan dikirakan itu benar. Bukan perbuatan baik. Tidak ada membunuh itu perbuatan baik. Membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa saya bertausiah seperti ini? Saya juga sedih. Inilah yang saya buat. Hanya ini kemampuannya. Kalau diem saja semua ikut berdosa. Membiarkan kezaliman merajalela. Karena yang zalim itu uangnya banyak. Tidak. Kita tidak akan menuhankan uang. Tuhan kita Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha adil. Jadi kalau sudah kotor di mana-mana, pikiran kotor. Ya, kerusakan di darat rusak. Sungai dirusak, parit-parit dirusak, banjir jadinya. Banjir di mana-mana. Alam dirusak. Kenapa zaman dulu tidak banjir? Ya, dulu rumah-rumah untuk air banyak. Rawa-rawa itu rumahnya air. Rawa Mangun, Rawa Sari, Rawa Kapuk, di mana-mana itu. Sudah rawanya diambil oleh manusia. Ya dia turun di Indonesia, dia biasa di situ. Dia kembali ke dataran yang rendah. Banjirlah jadinya. Sungai dibuangi sampah. Dibuat banyak rumah-rumah di situ. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kembali ke alam. Dipelihara alam ini. Alam kita di Indonesia ini. Dipelihara negeri ini. Jadi tidak membuang sampah di parit. Itu haram hukumnya. Iya. Merusak apapun ciptaan Allah itu dirusak itu haram. Memelihara lingkungan, memelihara ciptaan Allah itu wajib. Termasuk memelihara diri kita. Jangan dikasih makan yang merusak. Kasih yang sehat, yang bersih. Makanan kotor jangan dimakan. Ya begitulah. Sekarang sudah banyak makanan kotor juga udah banyak. Penyakit di sini, mungkin makanan Eropa itu cocok buat di sana. Steril, obatnya banyak. Tapi makanan di sana kita makan di sini, kita kesehatan kita kurang, perobatnya kurang. Terjadilah macam-macam penyakit-penyakit yang baru-baru timbul ini. Oke, makan itu yang alami, lebih sehat. Kedelai, sayur mayur, banyak makanan kita di sini. Allah memberi makanan itu setiap negeri sesuai dengan kondisi negeri itu. Kita di Eropa yang dingin, atau di Australia, atau di Selandia Baru, kita harus minum susu banyak, 3 liter, 4 liter sehari. Kalau lagi musim dingin, makan daging sepiring itu, atau setengah piring, makanya pakai pisau. Karena pemanasan, di sana dingin. Kalau tidak seperti itu, mati kita. Tapi di sini nggak bisa seperti itu. Kita minum susu banyak-banyak, wah, ke kamar mandi terus. Nah, jadi sudah demikianlah. Mungkin di negeri Arab dia makan nasi minyak tiap hari, di jeruk, udaranya itu kering, sesuai dengan dia. Kita banyak-banyak makan itu setiap hari ya bisa kolesterol juga. Jadi Allah sudah berikan segala-gala itu sesuai dengan kondisinya. Di Kalimantan, Sumatera daerah rawa-rawa itu ada pasang surut sungai, air kadang naik ke darat sampai 3 meter. Jadi mungkin rumah mesti pakai tiang, rumah panggung kan. Allah kasih kayu yang tahan air. Ulin itu. Nah di sini cukup kayu jati saja. Kayu jatinya pun sudah berkurang. Jadi kondisi kita ya kita lah. Makanan sudah sesuai. Sekali-sekali bolehlah makan yang lain. Sekali-sekali. Tapi makanan kita itu sangat baik. Buat di negeri ini. Semua negeri Allah sudah berikan makanan sesuai dengan kondisinya pun Allah sudah buat sedemikian rupa. Maka itu jangan dirubahlah hukum Allah. Apapun.
tubuh kita sudah seperti ini. Ya terima saja, inilah baiknya. Sudah dibuat seimbang ini semua. Dari kepala ini leher segini. Kalau leher lebih panjang bisa patah. Dari leher sampai ke pinggang pas segini. Nggak boleh lebih panjang, nggak boleh lebih pendek. Lebih pendek jelek dipandang. Ya kan? Lebih jalan, lebih tinggi bisa patah juga. Jatuh. Dari paha sampai lutut, begitu juga lutut ke tumit seperti itu. Sudah sesuai, seimbang. Kalau sudah takdiran, qaddara fahada. Sudah dikadarkan segini tinggi, muka berat segini, muka sebesar ini. Hidungnya seperti ini, kan tidak mungkin mata yang seperti ini. Kalau muka sebesar ini, kita punya mata sebesar mata ikan, tidak seimbang. Itu sudah Allah atur seimbang sama dengan semua rapi lah. Jadi jangan dirubah-rubah. Jadi pria saya sudah pria, jadi wanita ya wanita. Ditentukan dari kecil. Kalau ada yang memang dia dua kelamin, itu ditentukan dari kecil. Ada dokter, ada apa periksa, putuskan itu. Di umur 7 tahun atau 6 tahun, pria, sudah pria terus. Wanita terus. Begitu. Dia punya fisik, punya mainan, bajunya. Wanita pakai baju-baju wanita, pria jangan pakai sutra. Kenapa dilarang pakai sutra? Supaya tidak kewanita-wanitaan. Yang wanita tidak tomboy, ya wanita feminin, lembut. Apabila wanita berubah, kasar sikit, yang pria ini lembut-lembut, sering main rumah-rumah dan sebagainya, itulah akan terjadi setengah wanita, setengah pria. Itu termasuk kiamat kecil juga, kerusakan hidup. Keaslian manusia dirubah. Keaslian manusia, keaslian alam, keaslian pemikiran, keaslian hati kita harus utuh seperti diciptakan Allah semula. Fitrah, polos kan, seperti itu. Jadi kembalilah kita semua ini, rojiun kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, kembalikan hati ini seperti awal diciptakan Allah. Penuh fitrah, memilih yang benar, senang yang indah, senang yang bersih. Nggak mungkin ada manusia diciptakan senang yang kotor. Nah ini dia sudah rubah. Sampai yang kotor pun dia senang. Auzubillah, astagfirullahaladzim. Sudah tidak rasional itu. Sudah kotor, bau lagi. Kenapa mau? Ini kan sudah nggak normal ini. Pakai akal siapapun sudah nggak bisa dipahami itu. Jangan lagi berdebat terus. Begitulah kita kembali gunakan akal pikiran. Hidup rasional. Agama itu rasional. Apapun tidak ada yang tidak rasional. Dilarang G itu rasional kan? Nah itu kotor. Merusak kehidupan. Jadi bukan alam. Alam itu benda jangan dirubah. Ya. Batu-batu di gunung itu jangan diambil terus, longsor terus nanti. Ada Menteri Lingkungan Hidup itu terjun lah, udah banyak saya tahu. Teruskan itu, jangan dirusak nih negeri ini. Negeri ini indah sekali, jangan dirusak. Kembalikan itu fungsi sungai, kembalikan fungsi gunung, kembalikan fungsi hutan. Ya, mana negeri kita itu anak-anak kita juga bisa hidup. Bisa dengar lagi suara burung-burung berkicau di pagi hari, kuku ayam menjelang subuh ya, sudah subuh. Yang indah seperti itu ciptaan Allah. Kembalikan taman-taman ini, hijauan-hijauan itu. Baiklah, terutama kembalikan diri kita. Kembali ke fitrah. Hati yang suci, hati yang bersih, yang penuh kasih sayang, yang mencintai sesama, cenderung memihak kepada yang benar. Ini benar, harus kita memihak yang benar. Ciri-ciri orang beriman itu memilih yang benar, memihak kepada yang benar, membela yang benar dan mencintai kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan membimbing kita selalu menjadi manusia yang asli, manusia yang marhamah, manusia yang berperi kemanusiaan. Amin ya rabbal alamin. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita agar kita peduli kepada sesama. Bantu, dukung, layani orang-orang yang berjuang di jalanku mengharapkan ridha. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas.
dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Syukur Alhamdulillah atas karunia Allah sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di acara Siah Sore. Tidak lupa salam dan salawat kita lantunkan untuk Rasulullah, kekasih umat yang menjadi kecintaan kita bersama. Baik Ustadz, kita akan ke SMS yang sudah dikirim ke 08111999720. Oh ya, kalau Anda mau telepon dapat juga ke 021-845-1512. Ustadz, saya ingin sekali menerima semua kehendak Allah dengan ikhlas. Tapi emosi yang datang sendiri, di mana saya hanya bisa menangis, tidak bisa cinta dengan siapapun, karena saya merasa apakah saya menzolimi diri sendiri? Mohon solusinya Ustadz. Pertanyaan dari selalu ingin marah, tidak ikhlas terhadap kehendak Allah, emosi, suka menangis dan menyalahkan diri sendiri. Ya. Bagaimana? Ini dari Bintaro. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berlanjut seharusnya. Pertama, menyalahkan diri sendiri itu sudah bagus, itu sudah artinya ada pengakuan dan ada penyesalan. Nah, sekarang dilanjutkan, berhenti menyalahkan diri sendiri karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sekarang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Selalu dimanapun berada, sebisa mungkin selalu ingat bersama Allah. Lagi dimanapun berasa Allah sedang melihat. Memang Allah melihat kita terus bersama kita. Jadi semua bukan Allah, malaikat, semua dia terbuka semua, blong gitu ya. Kita kan tertutup di sini, dibatasi dinding lah, jarak penglihatan juga terbatas. Tapi mereka semua, terutama Allah, tembus semua melihat kita. Isi hati, isi pikiran semua. Tapi Anda harus ingat, Allah itu sayang. Di Quran dibilang apa? Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Pegang itu. Anda sudah bertaubat, sudah dicintai Allah. Jadi sekarang tidak usah lagi menyalahkan diri sendiri. Allah itu Maha Pengampun, apabila sudah diampuni ditipek bersih semua. Tapi sekarang bersyukur kepada Allah supaya tidak kembali lagi. Bersyukurnya itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Salat, berwudu, setiap ada kesempatan berwudu. Biar tidak mau salat, wudu saja. Bisa wudu 24 jam itu bagus, tapi bisa setengah hari pun 10 jam, 6 jam sudah bagus juga. Itu senjata orang beriman, itu wudu itu. Nah, terus ditambah lagi apa? Selalu merasa lagi duduk, lagi jalan, dimanapun berada, bersama Allah. Allah melihat kita. Kenapa kok Allah sayang aku sudah tobat, kok masih ada problem dan kesulitan? Justru itu disayang Allah. Dengan adanya problem dan kesulitan itu, Allah minta kita jadi sadar. Dan kadang Allah rindu agar kita mendekat Dia dan memanggil Dia. Ada yang dikasih problem jadi dekat dengan Allah. Jadi apa tuh? Belajar mencintai Allah. Begitu. Insya Allah sudah bagus itu, tapi sekarang naik gitu. Itu proses. Iya. Pertama menyesal, menyalahi diri, sekarang pindah ya, naik kelas. Naik kelas lagi sudah cinta sama Allah, dekati Allah. Insya Allah.
Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rahman Bu di jalan. Silahkan Pak Rahman dengan Ustadz Zain. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Ustadz bisa berhubungan dengan Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz mau Ya. tanya nih masalah kepemimpinan, mungkin di luar konteks ya. Apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan ya. Ini kan sekarang kan sedang marak-maraknya Ustadz, ada pemimpin yang non Muslim tapi dia istilahnya kerjanya bagus. Ya. Dan ada pemimpin terdahulu ya yang notabene Islam dan kuat ibadahnya, tapi kok Jakarta itu ya semakin ruwet gitu. Tapi Ya. dengan pimpinan yang non Muslim ini, ya saya ini kan bagus gitu loh. Ya. Gitu. Gimana Pak menyikapinya Ustadz ini? Yang mana yang lebih baik kita patuhi ini, patuhi Ustadz? Gitu Ustadz. Itu aja Ustadz pertanyaan saya. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kita? Tentang pemimpin yang bukan agama Ya, Islam gimana? dibandingkan dengan bagaimana kita harus menyikapinya. Menyikapinya. Dia Baik. jelas lebih positif dan keren gitu menurut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya memang betul-betul menjadi satu pemikiran buat kita ya. Kenyataan seperti itu, faktanya seperti itu. Jadi di agama itu dilarang memang kalau memilih pemimpin yang disebut itu seperti imam gitu ya, seperti imam. Kalau seperti pegawai saja ya itu bisa saja, tapi kita juga harus melihat lagi motivasinya. Kita terima dengan pemimpin yang baik, semua kita berprasangka baik juga, tapi tetap juga lihat motivasi dan tujuannya. Kita harus tahu juga. Seperti itulah. Jadi insya Allah Bapak dapat memahami. Saya juga menyenangi pemimpin yang peduli kepada lingkungan, membuat Indonesia, Jakarta ini baik ya. Supaya kita senang betul itu. Tapi terus nanti pelajari aja lagi. Untuk selanjutnya lihat kita mau juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan juga motivasinya baik dan semoga Allah beri hidayah, orang baik itu akan mengenal Allah dan memeluk Insya Allah. agama Allah insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali dari Bapak Agung di Pondok Gede. Oh ya, perlu kami informasikan Ikhwan Akhwat, kalau kirim SMS tolong sebutkan nama, kemudian dari mana dan usia. Karena kami tengah mendata bagaimana rasil ini dengan segala macam respon yang masuk ya. Jadi tolong nama, kemudian alamat dan usia. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali dari Bapak Agung di Pondok Gede. Di negeri ini urat malu sudah putus, melanggar aturan jadi kebanggaan. Acara Maulid Nabi pakai petasan, mau dibawa kemana umat Islam Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz. Tapi ada percayaan dari Bapak ini, berarti sudah ada kesadaran. Mudah-mudahan banyak yang sadar seperti itu. Jadi saya tidak lihat hukumnya halal atau haram. Dari dulu ada atau bukan ada nggak masalah. Tapi ini mubazir ya. Kecuali sudah kaya semua itu masih masuk akal lah. Masih banyak orang susah makan. Ini uang kenapa harus dibakar? Dibelikan petasan dan dibakar. Sangat tidak manusiawi ya. Mudah-mudahan yang mendengar ini bisa menyadari. Bukan syiar itu. Syiar itu bagi-bagi beras. Uang petasan itu dibeliin beras, berikan apalah yang berguna, buku-buku tulis ya. Berikan pada anak-anak yatim, pada orang-orang yang tidak mampu. Saya rasa itu lebih syiar. Karena kita bikin maulud itu kan mau menyenangkan Rasul, menyenangkan Nabi. Nabi belum tentu senang dibakarin petasan, mungkin malah kaget nanti. Ya, jadi Nabi pasti senang, pasti senang kalau kita berikan buku, berikan beras pada orang yang tidak mampu. Rasulullah juga senang sekali. Allah apalagi akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan yang Bapak ini sampaikan tadi sangat baik, insya Allah bisa diterima oleh umat ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya dari Bapak Abu Ridho. Bencana alam yang terjadi, pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur, kemudian perilaku penyimpangan seksual. Kenapa kita tidak sadar juga ya Ustadz? Tidakkah seharusnya ini menjadi peringatan bagi kita sebelum azab Allah datang? Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Betul Bapak, itu sudah kiamat-kiamat kecil. Akan bisa datang azab itu. Marilah kita menyadari dan kita minta sangat pengertian dari TV-TV swasta itu, TVRI enggak ya, TV-TV swasta itu. Jangan adakan hal seperti itu seperti legal. Boleh adakan tapi disalahkan, dikecam begitu. Kalau dibuat diskusi ada yang membela dan sebagainya, ini berbahaya bagi anak-anak kita. TV-TV swasta tolonglah. Tegurlah itu siapa yang berwenang-berwenang. TV-TV swasta itu ditegur. Jangan aja pikirkan cari uang, cari iklan terus. Ini mesti ada bakti juga kepada negara dan bangsa dong. TV-TV itu harus punya banyak peran mendidik. Tayangan-tayangan yang merusak generasi jangan. Anda juga kan punya anak juga. Kasihan juga kepada anak orang lain dan anak Anda. Karena itu dilihat seorang banyak semua. Yang bisa membuat merusak moral anak-anak ya dihindari. Ya itu insya Allah. Karena TV ini sangat-sangat menentukan. Ini TV lebih dari Ustadz loh. Wah, memberi tausiah melalui film-film peragaan dan sebagainya. Jadi harus dijaga baik-baik itu. Dan saya anjurkan kalau TV ini tidak mau merubah tetap seperti itu, pendengar dan pemirsa sekalian diboikot saja itu TV-TV yang merusak generasi kita. Jangan dilihat, pindahin ke channel yang lain. Kita nggak bisa diam. Kita harus berbuat. Kita sayang negeri ini, cintai bangsa ini, jaga generasi yang akan datang harus lebih baik. Boikot televisi-televisi yang menayangkan hal-hal yang tidak baik. Rame-rame kita mesti kuat. Terus kita buat seperti itu. Ada makanan juga yang mengandung hal-hal yang haram, boikot kita rame-rame. Harus seperti itu. Sudah tidak bisa berpangku tangan diam saja. Harus aksi dilawan dengan aksi, tapi cara prosedur hukum, lewat hukum. Yang apapun yang merusak negeri kita, bangsa kita boikot. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz pertanyaannya adalah, Ustadz Zain, setiap sholat Jumat khatib selalu membawakan wasiat berlaku adil. Adakah dalil atau rujukan untuk hal itu? Kalau tidak, berarti bid'ah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu tiap Jumat dibacakan oleh khatib Jumat. Ini mau dikatakan bid'ah ya hampir juga. Tapi bid'ah yang baik mudah-mudahan. Sebab ini diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan dari Quran, bukan dari hadis. Itu dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dia perintahkan baca itu? Karena setelah Nabi Muhammad itu khutbah-khutbah Jumat pada zaman Bani Umayyah, khatib-khatib diwajibkan dan diperintahkan untuk melaknat keluarga Nabi. Allahumma al'an Ali, Allah laknat, berikan laknat kutuk kepada Ali, Hasan, Husain semua. Seperti itu. Nah, itu menimbulkan kemarahan orang-orang Syiah di bagian sana. Sehingga orang Syiah melaknat lagi orang Bani Umayyah. Abu Sufyan, Yazid dilaknat juga oleh mereka. Nah, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang baik, dia sadar ini bahaya, dia larang lagi melaknat itu. Ya, karena dimulai oleh Bani Umayyah melaknat keluarga Nabi. Terus di-stop, diganti dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan berkaitan keadilan dan kebijakan. Nah, dari situlah mulai itu ada dua kubu, satu grup yang pro kepada Ali dan keluarganya, kepada keluarga Nabi, itu yang jadi Syiah. Dan satu grup yang pro kepada Bani Umayyah, itu yang disebut Nasibi. Bukan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah itu dia di tengah, senang ke sana, senang kemana-mana. Selalu suka damai. Itu Ahlussunnah. Nah, tapi sekarang ada lagi Ahlussunnah yang ini namanya Asy'ariyah, ya, NU dan banyak di Timur Tengah, di Mesir, di mana paling banyak di sedunia Islam tuh Ahlussunnah Asy'ariyah. Nah, ada lagi As-Sunnah yang disebut Salafi, ya, itu ikut ajaran Ibn Taimiyah. Nah, itu berujung simpati kepada Bani Umayyah. Di jumlahnya tidak banyak, uang yang banyak. Tapi sekarang sudah waktunya damai. Buang itu semuanya, karena kita cukup ikuti Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Sehingga semua ini mazhab-mazhab sejarah masa lalu ditutup habis, kita bersatu insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Widya dari Cikarang, usia 34 tahun. Dari kecil saya diterlantarkan oleh ayah saya. Ketika saya punya suami, saya belum bisa mencintainya. Tapi suami saya sangat baik, hanya karena Allah saja saya patuh.
Saya ingin tahu bagaimana caranya agar saya bisa ikhlas, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Ibu Widya, suami Ibu sangat baik. Dia membimbing Ibu mengikuti ajaran Islam yang baik. Dan ayah bagaimanapun dia tetap ayah, tidak bisa tidak. Jadi berdoalah, justru Ibu balik berdoa agar Allah membimbing, memberi hidayah kepada sang ayah. Dan Ibu tetap berbakti, karena itu kewajiban dalam Al-Quran. Sampai dalam surat Al-Luqman, Allah berfirman, yang artinya, jika ayah ibumu memerintahkan kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik kepadaku, jangan ikuti, tapi gaulilah dia dengan baik. Ingat ujungnya itu, tapi gaulilah dia dengan baik. Jadi soal dia bersalah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kewajiban kita bergaul, hormati ibu bapak itu tetap. Jadi begini Ibu berpikirnya, kewajiban Ibu apa? Hormati orang tua, bakti kepada orang tua. Itu kewajiban kan? Nah tadi Bapak kewajibannya menyayangi anak. Dia tidak jalan kewajibannya, itu salah dia. Tapi Ibu jangan ikut salah, tidak boleh. Tetap tidak gugur. Jadi jangan hitung rugi untung ini, kewajiban. Jadi Ibu tetap menjalankan kewajiban, bakti kepada Ibu Bapak, hormati dia. Nah Bapak tidak salah Bapak Ibu itu. Justru doain supaya dia diampuni Allah. Hati ini hanya ada kasih sayang. Itu urusan Allah di akhirat nanti. Jadi kita tuh banyak mengalah. Itu orang yang baik seperti itu kan ada di Quran. Wal afina anin nas, memberi maaf kepada orang lain, mau menelan yang pahit, yang getir, hubungan di rumah suami istri begitu, insya Allah semua damai. Mawaddah warahmah adanya di situ, mengalah, nurut dan sebagainya. Jadi Ibu lihat bahwa Ibu berkewajiban, dia berkewajiban menyayangi anak kan, tapi dia tidak laksanakan, dia dosa. Ibu justru mintain ampun kepada Allah agar ayah diampuni, Ibu ikhlaskan. Dan Ibu jalankan kewajiban Ibu, hormati orang tua. Insya Allah. Saya lanjutkan dengan Bapak di Karawang, hamba Allah. Pak Ustadz, sholat hajat itu tuntunannya ada nggak sih? Saya dengar di radio katanya itu tidak ada tuntunannya, itu bid'ah, melampaui batas, bahkan sesat, dan tempatnya di neraka. Padahal saya sering melakukannya. Mohon pencerahannya Pak. Insya Allah Ibu. Sebagian besar umat di dunia ini melaksanakan sholat hajat. Ya tentu mereka ikut ulama-ulama. Dan tidak mungkin ulama sebesar itu yang hampir 80% yang di dunia ini yang melaksanakan sholat hajat. Itu tidak mungkin Ibu. Insya Allah ada dalilnya. Jadi Ibu mau laksanakan saja. Dan kalaupun misalnya ini itu tidak ada ajarannya, itu tidak akan menjadi masuk neraka. Tidak mungkin Allah menerakakan orang masuk neraka gara-gara sholat, gara-gara menyembah dia, karena berprasangka baik kepada Allah. Jadi saya menilai itu kebaikan, ya mau ada dalil mau tidak, kebaikan dari niat ingin mendekat kepada Allah. Ketika hajat datang minta hajat ke tempat lain, nah itu yang tidak baik. Kalau datang kepada Allah di mana salahnya? Dan tidak mungkin umat Islam segini banyak melaksanakan itu salah. Jadi setiap kali ini kesalahan ulama itu kadang-kadang apa yang dia tidak punya selalu bilang tidak ada dalilnya. Seolah-olah dia sudah baca semua buku agama di dunia ini. Setelah Nabi meninggal itu banyak terjadi peperangan. Ya, contoh. Saya mau tanya, hadis dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar di Bukhari Muslim ada nggak? Sedikit kan? Nah dari keluarga Nabi juga sedikit. Dari sahabat yang justru yang besar sedikit kan, itu memang terjadi segala macam kejadian. Jadi bukan nggak ada, tidak tertulis di situ, ada di kitab lain. Ya, misalnya juga hadis dari yang hidup bersama Nabi terus itu, Sayyidina Ali, si Fatimah, nggak ada hadisnya. Karena terjadi peperangan. Setelah Nabi meninggal itu terjadi peperangan. Setelah 4 khalifah itu terjadi perpecahan, peperangan itu partai-partai masing-masing ada yang bikin hadis sendiri, ada yang merubah macam-macam terjadi. Jadi belajar agama ini ya kritis sedikit lah. Yang bid'ah itu memang kalau membuat sholat-sholat yang tidak diajarin memang bid'ah itu asalnya. Tapi ini kan dilihat motivasi, inamal amalu bin niat. Ya, dan kita belum tahu itu bilang tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Di kitab Anda, di kitab mazhab Anda ya nggak ada, di kitab mazhab lain bisa juga ada, kan begitu mestinya. Yang ada di mazhab sini nggak ada di sini, yang nggak ada di sini nggak ada di sini. Jangan masing-masing merasa udah paling benar gitu loh. Setiap mazhab itu punya kelebihan, tapi ada 1-2 yang salah tuh ada. Di Bukhari itu kalau mau cari kesalahan banyak itu. Ya, tapi kita nggak usah sebarin, orang awam nggak ngerti untuk apa.
Banyak yang nggak pantas kita dengar. Waduh, luar biasa banyaknya. Di Muslim ada, jangan bilang tidak. Tapi mau apa ya sudah. Orang itu bahasa Arab kok orang juga nggak baca, nggak tahu, dia biarin. Tapi kita yang baca kan bingung. Di Muslim juga ada macam-macam. Tapi saya di radio ini pun tidak mau bacakan, tidak ada guna. Jadi tafsir juga yang nggak benar itu, satu ayat aja itu tafsirnya sebab turunnya bisa ada 5 versi. Di halaman yang beda-beda di situ, seperti satu kitab itu. Yang berarti nggak semuanya benar dong. Kan pasti satu yang benar. Berarti itu kan semua ada salah. Nah itu loh. Yang pasti benar itu Quran. Jadi jangan fanatik tidak karuan menyebarkan. Masuk neraka. Kok enaknya seperti itu. Nabi aja nggak benar seperti itu. Nah itulah kesombongan. Nanti jadi bahaya. Mari kita itu tawaduk lah sedikit. Jangan mencap orang semua bodoh. Orang lain tidak ngerti. Ini jadi rusak dunia ini kayak begini. Masuk neraka kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Itulah yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Bunuh. Sekarang kenapa dia bunuh orang di masjid? Nah, itu fatwa yang kayak gitu. Tuh orang di masjid, orang kafir semua itu. Musyrik, suka ziarah kubur, suka sholat-sholat kayak gitu. Bunuh saja. Itu. Takfir namanya. Kaum tukang mengkafirkan orang lain. Allahnya tidak seperti itu. Allah Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Dakwah itu yang baik. Ya, jadi Bapak, Ibu yang tanya, silakan sholat saja insyaallah. Niat baik Allah terima. Banyak seperti itu, macam-macam sholat. Ada sholat tasbih, sholat ini. Saya tidak pernah nyalahkan. Biar dia punya dalil yang kita tidak tahu. Tapi saya yakin ada, ya, insya Allah. Baik, selanjutnya dari Kelapa 2 Wetan dari Mbak Neneng Komariah. Diamnya melihat ketidakadilan itu, Ustadz. Apa karena tidak mampu? Bagaimana cara mendapatkan kemampuan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti kita tidak mampu, saya pun tidak mampu hanya dengan suara ini. Belum bisa dengan perbuatan. Kalau perbuatan misalnya ya, dengan saya punya uang, saya bisa bantu sebagai advokat, pengacara dan sebagainya, misal begitu. Tapi kemampuan kita dengan suara itu sudah lemahnya iman. Tapi yang kalau tidak sama sekali berarti merestui dosa kita. Merestui kezaliman sama dengan berbuat zalim. Jadi kita sadari dulu umat dengan dakwah, dengan lisan seperti ini, sadari dulu bahwa kita ini diwajibkan menegakkan keadilan, diwajibkan tidak menyetujui, tidak merestui, kalau perlu membasmi kezaliman. Itu jadi itu munkar, itu kezaliman. Kalau soal sholat ini nggak merugikan orang, nggak bahayain orang. Insya Allah diampuni Allah. Kalau memang itu tidak ada dalilnya, diampuni insya Allah. Kan begitu. Yang merusak manusia ini ngapirkan orang sembarangan, semua kafir sehingga terjadi pertempuran, jadi perpecahan, permusuhan. Ini yang begini yang harus kita sadari. Tukang-tukang kafirin orang ini. Itu terjadi perang di Timur Tengah itu setelah fatwa-fatwa pengkafiran ini. Makanya di sana dinamakan jamaah takfir. Golongan yang suka mengkafirkan orang Islam. Jadi ibu beri penerangan kemana-mana. Islam ini agama kasih sayang, Rahman dan Rahim, marhamah, kan gitu. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini dari Bapak siapa nih? Gang Macan di Kampung Kandang. Bagaimana menyikapi ada ulama yang kalau diminta memberikan ceramah menyatakan angka, memasang tarif. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberi hidayah, amin. Mohon penjelasan. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim, Bapak. Ujung-ujungnya ini ada kesalahan dalam pemahaman ayat Quran. Jadi di dalam surat Al-Anfal itu, dalam Quran itu ada beberapa surat, satu diantaranya menyampaikan bahwa ma ghanimtum min syai'in, apa yang Anda dapatkan dari sesuatu, maka harus dikeluarkan ghanimahnya 20%, ya. Buat yang kaya sekali, menengah ke atas, yang kaya betul, menengah ke atas, dan 20% dari neto. Jadi udah belanja rumah, udah beli bensin, udah jalan-jalan, sekolah anak semua ada lebih bersihnya itu dikeluarkan 20%.
Nah kalau menengah ke atas mengeluarkan 20% ini, ustadz-ustadz itu digaji dari situ, pengurus masjid digaji dari situ, terus segala macam Muhammadiyah misalnya punya itu, NU punya itu, PRS punya itu semua, dia bisa menggaji umatnya yang nggak mampu bisa dikasih bulanan langsung dari situ, baru Islam ini baik. Nah kalau sekarang bingung kita, mau jawabnya juga saya bingung. Sekarang kita larangin ustadz-ustadz pakai tarif, dia punya anak istri itu gimana itu? Kecuali ustadz-ustadz yang bisa berdagang, punya usaha lain, buka usaha-usaha, ya alhamdulillah. Kalau yang tidak gimana? Lagi satu, itu memang jadi pikiran saya udah lama itu. Dan saya banyak udah anjurkan kepada pimpinan-pimpinan organisasi. Itu di Quran nggak disebut pampasan perang. Kenapa ditafsirin pampasan perang? Apa nunggu perang terus ada pampasan baru? Nanti orang mau perang terus supaya dapat uang pampasan. Jadi nggak begitu pemahamannya. Itu tafsir itu harus dipahami. Penghasilan yang besar dengan mudah mendapatkannya harus dikeluarkan 20%. Pahalanya besar. Nah itu nanti semua organisasi itu punya bank. Jadi bisa jamin warganya masing-masing. Anak yatimnya diberi beasiswa. Kalau perlu sekolahkan itu dibiayai anak-anaknya. Dari 20% cukup. Kita bisa bela segala-galanya. Negeri ini juga bisa maju. Dan rakyatnya menjadi maju. Usaha-usaha bisa tambah besar. Di sini konsumen besar di negeri ini. Pengusaha yang bonafit kurang. Jadi sampai makanan masih impor terus. Apalagi nanti kalau sudah bebas ini. Apalagi. Nah, kita kalah bersaing. Tapi jangan takut, biarin. Manfaatin pembebasan ini, kita produksi. Punya penduduk banyak begini besar. Dibimbing untuk produksi. Nah, dari mana modalnya? Kan begitu. Nah, Muhammadiyah, NU semua bisa memberi modal dari situ. Wah, indah sekali kalau Quran itu diamalkan. Ma ghanimtum min syai'in itu ayatnya itu dari sesuatu. Para ustadz coba ini, periksa coba yang jujur. Enggak semua tafsir harus dianggap benar. Dan tafsir itu mendapat manusia. Manusia itu manusia biasa, enggak dapat wahyu. Jadi kondisional, tafsir itu bisa berlaku waktu itu. Pada suatu saat bisa dipahami lagi yang lebih tepat, lebih sesuai, yang lebih benar. Ini saya menerangkan dari segi bahasa dan sebagainya, ini lebih benar. Min syai'in artinya sesuatu itu umum. Bukan pampasan perang. Penghasilan yang besar harus dikeluarkan 20%. Baru kita bisa mengatasi kemiskinan, bisa memberi beasiswa, bisa menggaji ustadz-ustadz, dai-dai ini. Tapi serba salah Pak. Tapi jangan pakai tarif lah. Diberi seikhlasnya saja, terima. Juga saya sampaikan ini. Pendengar, kalau manggil ustadz juga, tapi dalam suatu selamatan perkawinan atau apapun, baguslah, terserah mau kasih berapa terserah, tapi berikanlah dengan baik, pakai map begitu atau dibungkus, jangan di muka umum, kasihanlah ustadz itu nanti malu. Atau setelah selesai acara, kadang-kadang yang punya rumah sibuk dengan tamunya, ustadznya duduk nunggu di situ, kan kasihan juga. Jadi biar bagaimanapun ustadz-ustadz ini kan dakwah. Kita harus jaga wibawanya, kita hormati juga. Tapi ya jangan ada ustadz yang pakai tarif, ya itu juga nggak tepat ya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Rezeki nanti dijamin Allah, insya Allah. Bersabar. Tapi insya Allah pada tahun yang akan datang ada itu 20%. Insya Allah. Baik Ustadz, kita rangkum bahasan sore hari ini. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah. Itu kita kembali asli. Mengaslikan gunung, mengaslikan sungai, mengaslikan hutan, mengaslikan diri kita, mengaslikan semuanya. Pikiran kita, diri kita semua dijaga utuh sebagai manusia yang asli. Dan mengaslikan ini semua ikuti Al-Quran. Al-Quran itu di surat Ar-Rahman keras sekali Allah minta menjaga lingkungan. Jangan melampaui batas. Jangan melanggar hukum Allah. Jangan merubah ciptaan Allah. Itu yang sudah jelas pasti ada. Insya Allah semua kita tidak boleh pasif. Kita beribadah yang baik, dekat diri kepada Allah, kita bertanggung jawab juga terhadap lingkungan kita masing-masing, jaga kebersihannya, bila ada yang narkoba, lapor melalui RW RT ke polisi, sehingga tidak menjalar kepada yang lain. Begitu juga ketika ada yang LGBT, ya dinasihati rame-rame, atau bagaimana diatasi, jangan sebelum menular kepada yang lain. Itulah yang disebut munkar-munkar yang seperti itu, bukan hal-hal ibadah lah. Itu ibadah tuh nanti kita diskusikan sama MUI di sana yang rapi, diputuskan nanti ada majelis tarjih di MUI itu untuk memutuskan mana yang lebih tepat begitu.
Jangan kita bilang dia masuk neraka. Munkar ini yang berbahaya bagi masyarakat. Ya, begitulah. Kita buat yang baik untuk masyarakat. Gotong royong bersihkan parit supaya nggak banjir. Gotong royong bersihkan masjid. Rebutan bersihkan masjid itu pahalanya besar, lebih tinggi dari pahala umroh. Umroh rebutan, bersihin masjid nggak rebutan. So, rebutan itu tiap masuk kita wudhu ada yang bau dan kurang baik kita siram, nggak bisa nunggu tukang kerja di situ. Kita kerja sama Allah. Kerja sama Allah kalau kita bersihkan masjid, pahalanya besar. Jadi nggak nunggu ada pegawainya, mungkin dia capek juga lah. Kita rebut, kita yang bersihkan. Di luar negeri ada itu, berebut jenderal gubernur daftarkan diri ingin jadi khadam di masjid. Jadi apa itu? Bagian pembersihan, dikasih jatah tuh sebulan. Antri itu. Mau membersihkan masjid itu antri. Di satu negeri saya nggak sebut, kalau saya sebut banyak yang alergi itu. Itu negeri betul-betul Islam itu. Saya nggak sebut namanya, negeri apa itu. Berebutan menyapu membersihkan masjid itu antri. Ada jenderal, ada gubernur. Pakai baju pembersih dia. Cleaning service. Dijatah tanpa gaji. Nah itulah. Insya Allah kita nanti dibina umat kita di sini bisa seperti itu. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terima kasih Ustadz Zain dan ikhwan akhwat. Kita coba untuk para pria, untuk ke tempat kita menitipkan rindu abadi kita di masjid dengan seperti yang Ustadz Zain katakan. Cobalah menjadi bagian dari yang membuat masjid menjadi harum dan indah. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia dan akhirat, lepas dari hal-hal yang tadi kita dengar dari Ustadz Zain sebagai orang yang berkontribusi terhadap kehancuran dunia. Insya Allah itu tidak ada di antara kita ya. Baik ikhwan akhwat, terima kasih untuk selalu bersama-sama radio dan televisi Silaturahim. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita pun mendapatkan cintanya. Insya Allah kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah, bi ahlil bari ya Allah. Ilahi sallimil ummah من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله، بأهل البدر